bioenergi itu kebetulan sebuah keilmuan tersendiri ya, yang saya formulasikan tahun 96 ya. 96 ya, tahun 1996 itu untuk menjawab dari beberapa kegagalan saya dalam mengatasi penyakit ataupun mengatasi masalah-masalah hidup saya ataupun saudara-saudara saya sendiri pada saat itu. Kita berbagai metode kita gunakan, ternyata di situ kita mengalami hambatan-hambatan ketidakberhasilan. Nah, pada saat itulah saya mencoba menghubungkan diri pada Allah untuk mencari jawabannya. Disitulah saya dapat jawaban-jawaban dari Allah yang akhirnya saya formulasikan jadi sebuah ilmu bioenergi. Jadi ilmu bioenergi didasarkan pada suatu kondisi alamiah manusia, di mana manusia itu punya potensi-potensi dalam kehidupannya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Asal orang itu memahami dan mengerti serta mampu memberdayakan potensi alamiah ini. Yang potensi alamiah ini kita sebut bioenergi itu atau energi kehidupan. Lalu bedanya dengan tenaga dalam apa? Nah, kalau tenaga dalam itu energi yang hanya ada dalam diri manusia. Sementara bioenergi itu energi yang ada dan mengalir terus-menerus pada semua bentuk kehidupan. Itu bedanya itu. Jadi energi ada semua bentuk kehidupan. Jadi tenaga dalam arti beda sekali, hanya bagian. Arti tenaga dalam itu ya bioenergi. Jadi hanya bagian dari bioenergi. Berarti bioenergi bukan tenaga dalam kan, tapi tenaga dalam bioenergi. Sebetulnya artinya energi hidup. Cuma memang waktu dan tempat lahirnya energi hidup ini yang berbeda. Karena waktu dan tempatnya berbeda, otomatis budayanya kan berbeda, falsafahnya. Nah, disinilah mungkin yang membedakan itu, falsafahnya, dasarnya itu yang membedakan. Kalau arti harafiahnya sama, energi hidup. Jadi pemberdayaannya itu berbeda, pendekatan-pendekatan. Ya, dengan yoga ada apa? Pendekatan-pendekatannya yang beda. Walaupun prinsip energinya, pengertiannya sama. Reiki energi hidup, bioenergi energi hidup. Jadi karena ini merupakan potensi alamiah manusia yang bisa diberdayakan dan potensi alam yang juga bisa diberdayakan, maka manfaatnya sesuai dengan aspek-aspek hidup manusia. Bagaimana pada saat aspek hidup manusia mengalami kekacauan, misalnya aspek jasmani, berarti berupa penyakit fisik kan, misalnya jantung, paru-paru, lambung terganggu, maka bioenergi juga bisa di sana mengatasi gangguan-gangguan dari organ itu, yaitu dengan cara mempercepat proses regenerasi sel di dalam tubuh. Jadi sehingga kalau regenerasi selnya cepat, daya tahan selnya bagus, maka penyakit segera sembuh. Juga bisa untuk aspek contohnya yang kayaknya dianggap tidak mungkin, aspek ekonomi. Ya, misalnya orang dalam proses perdagangan kok mengalami hambatan, kesulitan dalam menjual dagangannya. Bagaimana dengan energi ini mampu menembus jalur siklus energi perdagangan itu untuk memperlancar atau mengatasi hambatan-hambatan kekacauan gelombang elektromagnetik yang ada dalam siklus perdagangan itu. Saya pernah tahu pada saat tahun 98 saya pernah mengatakan bahwa paling lambat tahun 2005 bioenergi sudah akan menyebar ke seluruh Indonesia itu loh, master-masternya. Ternyata sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Artinya dan kita sudah diekspor. Kita sana udah master-masternya sudah ada di Amerika, di Belgia, di Hong Kong. Itu kita kayak Reiki masuk Indonesia, kayak Prana masuk Indonesia, kayak yoga masuk Indonesia, bioenergi sudah keluar negeri. Inilah yang memang justru kita mencoba lebih eksis ya, dengan pendekatan dan kita bisa menerima klaim itu dari medis sendiri karena memang pendekatan